di channel YouTube Siger Tengah Gamestone. Saudara, hari ini saya ketemu lagi dengan Kang Dasep, owner dari Lab Green Forest. Siapa Kang Dasep? Anda silakan nonton video saya sebelumnya tentang profil beliau, bagaimana beliau mempunyai kemampuan, mempunyai keahlian di bidang mineral, ya. Kalau bahasa kita mah gemstone lah begitu. Nah itu Anda silakan cek di video sebelumnya. Hari ini, khususnya hari ini, kita akan ngebahasnya mengenai produk dari GF, ya, produk dari GF dan sejarah apa sih GF begitu. Kita langsung aja, Kang. Ya. Arti nama logo. Ini saya langsung pegang aja nih, memonya banyak karena memang saya dengan beliau udah lama juga sih. Ya. Nah, GF Green Forest itu dari mana kan namanya tuh? Jadi dulu kan pertamanya nyari-nyari ide lah ya kan, namanya apa, karena saya sering ke hutan gitu kan, udahlah. Jadi dulu pertama ada pakai bahasa Sunda gitu kan, luwung hejo, tapi kayaknya kurang inilah gitu kan. Kalau kurang ini ya. Kurang umum gitu kan. Akhirnya udah pakai itu aja, pakai bahasa itu, pakai Green Forest. Udah. Simple berarti ya. Simple. Karena banyak mainnya ke hutan, kalau ke pasar beda lagi ya. Oke Kang, tahun berdiri nih Green Forest. Nah itu sebenarnya kalau dan awal ya. Kalau misalkan dari tahun berdirinya, resminya 1 Juli tahun 2016 itu tuh ada historikalnya gitu. Jadi historikalnya dulu tuh saya pernah ada teman dari Tangerang teman baik saya Kang Agus Teddy Kusuma, dari beliau sering ngobrol dulu tuh via Facebook. Iya. Terus akhirnya WA-an tentang diskusi Batu Garut, bagaimana di Batu Garut kok banyak yang istilahnya yang bangun di Garut, ada yang bukan, ini mana, akhirnya dia bingung. Oh berarti apa ya istilahnya kericuhan, bahasa saya mah Garut gitu. Ini bukan, itu dari dulu juga memang udah muncul sebenarnya. Dari situ Kang Agus tadi itu ngobrol-ngobrol, akhirnya dia udah zaman booming itu ya. Setelah booming terakhir. Jadi ngirimin batu ke saya kan, tolong dicek ini, saya kan kebetulan beliau pecinta Batu Garut nih, koleksi Batu Garut banyak, sekarang banyak lah ya, Wahenus segala macam. Dia kirimin ke saya sekitar ada 10 batu kalau nggak salah kan. Setelah itu sampai di saya pikir-pikir, kalau saya hanya bilang 1 jenisnya ini, 2 jenisnya ini, 3 jenisnya ini, kayaknya kurang abdol kan. Ya mungkin harus ada catatannya lah kan. Ada reportnya kan, semacam seperti saya geologis kan, kalau ada deskripsi batuan kita ada reportnya. Nah dari situ saya berpikir karena gimana, udahlah saya pakai saya mengadopsi dari kebiasaan saya sebagai geologis, dan data-data deskripsinya saya tuangkan dulu dalam bentuk catatan-catatan kecil gitu. Belum seperti ini ya. Sudah, kalau datanya sudah lengkap seperti itu, cuman dulu warna awalnya masih putih. Yang pertama itu ya. Iya, masih putih. Nah, saya bikinlah itu kan. Nah, dari situ terus lama-kelamaan banyak orang juga yang menanyakan juga gimana ini bikin ini. Akhirnya kesukai gitu lah. Terus saya ngobrol juga sama teman-teman, ada yang dari Rancage, Kang Taufik Sidik, ada Dokter Karisa yang sering ngobrol juga. Dan akhirnya kepikiran, udah saya buka aja sendiri gitu kan. Dari situlah mulai ada harga ya. Nah, sudah ada harga dari berapa saat itu kan? Saat itu pertama ya saya di harga 100.000. Iya. Nah, itu karena kenapa saya membentuk model reportnya itu modelnya sertifikat, karena saya di situ harus mencantumkan data-data detail gitu. Jadi sebelum menyimpulkan jenis A itu harus ada deskripsinya, karakternya apa baru. Jadi kita namanya langsung aja Kang, makanya di sini saudara ditulisnya Games Identification Report. Ya, bukan memo ya. Bukan, kalau memo kan dia hanya mencantumkan dimensi, berat sama jenis, sudah itu aja namanya. Jadi games lover se-Indonesia perlu pahami bahwa memang kalau yang namanya memo ini baru juga lah buat saya.
itu hanya mencantumkan dimensi namanya mungkin ya, Ya. Nama, berat, kode perusahaannya lah itu Ya. barcode-nya, terus kemudian beratnya sama komen mungkin ya, itu memo ya, origin lah termasuk. Ya. Nah, jadi bukan dari ukuran gitu Ya, kali ya. betul. Nah, ini ukurannya kecil. Kecil. Nah, kita sebutnya memo, bukan. Jadi ini sertifikat tapi Ya. ukurannya kecil. Supaya bisa dibawa-bawa gampang. Iya, gitu. sebenarnya Jadi bisa aja segede ini juga. bisa dibikin kayak gitu Kan juga. bawa koper gitu. Karena deskripsinya kan saya lumayan agak banyak. Oke Apalagi kan. yang itu apa? Kalau untuk yang pancawarna Garut. Ya, Nah, ini ya benar ini ya, saudara ya. Jadi ini sertifikat, cuma ukurannya kecil, bukan memo begitu. Itu catatannya. Kan nama, terus ID number mah kodenya Ya, GF ya. betul. Udah ini ya 1612 nih udah 1600 gitu. Iya, betul. 1600 ya. Lalu tanggal ada game tipenya, ini memang namanya game tipe kan. Iya, betul betul. Gitu. Nama batu permatanya lah. Nama batu Ya. permatanya. Selebihnya umum lah ya, dimensi, ukuran, terus kemudian bentuk koleksinya gitu ya. Ya. Fisikalnya ini dijelaskan kan. Ini saya langsung aja saudara kita bahasnya batu Garut hijau lah. Ini nih Ohen nih. Ohen. Iya, Ohen. Disebutnya fisikalnya gimana nih Kang? Yellowish green color. Oh ini warnanya apa? Hijau, kuningan lah ada Hijau, biasanya. kuningan. Kalau hijau banget nggak akan ada yellow ya tadi. Ya, tapi untuk batu Garut rata-rata ada 3 warna sih sebenarnya, ada Ada kuning, 3 warna. ada hijau, ada biru, dia bersatu, tinggal mana yang lebih Iya, iya. dominannya aja. Terus kemudian itu warna dicantumkan di dalam. Iya. Ya. Lalu properti ini apa maksudnya? Properti itu ininya apa? Derajat kristalisasinya, maksudnya kualitas si kristalnya. Ini kan nggak umum properti gitu. Ya. Saya pikir mah perumahan. Properti itu sama aja dengan ini apa? Sifat fisiknya lah. Oh, sifat fisik. Jadi dia kan masalah transparansi, Kenapa? apakah Kenapa harus dicantumkan, Kang? yaitu untuk melihat untuk jenis kualitasnya. Jadi kalau yang paling bagus tuh kalau untuk yang akik ya itu super clean of translucent gitu. Terus ada juga yang medium clean, itu yang menengah yang masih ada kabut, ada juga yang clean itu masih ada campur-campur kotor gitu. Itu ada maksudnya. Jadi kalau opak of transparansi. oh itu kalau itu dia di PW beda lagi. beda lagi, itu untuk yang jasper, untuk yang opak itu jadi- tidak tembus cahaya. Jadi saudara, ternyata properti pun tidak sama kemudian ya. Iya. Ada yang apa tadi tembus cahaya Tembus dan cahaya. tidak, kalau tidak tembus cahaya tulisannya Opak. sudah pasti opak itu Opak ya, yang tembus cahaya kan ya. translucent. Ada lagi yang tembus pandang Nah. untuk permata itu mah. Itu yang beda lagi. Beda lagi namanya. itu mah ada kode-kode khususnya yang Oh, verifying slightly inclusion yang kayak gitulah. ya, kalau ada ini ya SS1 SS1 apa gitu ya PPS1 yang kayak gitu tuh untuk yang berarti yang transparan. Ya itu ilmu buat Anda semua ya. Jadi kenapa properti ini penting dan maksudnya apa tuh sudah dijelaskan oleh Kang Dasep. Deskripsikan, ini saya yang agak bingung tuh. Ya. Masalahnya saya setiap kali nge-memo Ya. tulisannya beda-beda. Ya, karena tergantung Jadi kandungannya gitu. ini teman-teman game lovers, saya pikir tadinya saya dengan bikin memo dapat ilmu dari deskripsi ini buat ngejelasin ke teman-teman yang lain. Tapi setelah saya baca setiap memo tulisannya beda, jadi pusing saya ini justru malah. Jadi ya makanya hari ini videonya ngobrol dengan beliau, Ya. Kang, description ini contoh lah orang itu Kang lah, Ya. kasih contoh lah. Jadi kan kalau deskripsi itu tergantung dari batu itu sendiri yang dicek gitu ya. Iya. Jadi karakternya bagaimana, komposisi mineralnya apakah cuma 1 atau 2 gitu. Oh, dalam satu batu banyak mineral bisa. Ya bisa jadi karena untuk yang batu apa yang multi yang pancawarna Garut Ya. itu
Kan kadang ada yang 9 warna, 7 warna ya mineralnya dicantumin semuanya. Muatan di deskripsi ini apa aja, Kang? Ada keterangan mineral, ada spesifik gravity. Oh, Kan ya. selalu begitu ya? Ya, ada sifat fisiknya, jadi ada kekerasannya. Dia masuknya di deskripsi bukan di properti ya? Ya, saya masukin di deskripsinya biar sekalian nyambung. Nah, untuk khusus beberapa alih batu Indonesia, saya bisa mencantumkan untuk yang ininya apa? Umur terbentuknya. Untuk yang Garut bisa, saya untuk baca Ini juga ya, bisa. apa? Middle Miocene Ya, middle Miocene tengah. 11 MA ini apa nih? 17 sampai 11 juta tahun yang lalu itu maksudnya. Oh, itu semua di deskripsi ya? Ya, karena kalau Jadi, ini kan iya. saya untuk umur ini saya nentuin sendiri dari kandungan fosil di batuan Garut terus waktu skripsi dulu. Ya, jadi memang ada yang nggak sembarangan dan temuin. Iya. Saudara, jadi bongkar tuntasnya produk IF ini adalah keterangannya banyak, makanya dia disebutnya sertifikat ya. Kang, di situ diterjelasin semua spesifik gravity. Saya nggak terlalu detail lah, karena saudara bingung juga. Saya belajar spesifik gravity pernah sama beliau bakal pusing gitu ya. Hardness gitu mah kebayang lah. Nah ini Kang, kalau bicara si memo ini nih, ini akan bikin ada komen no treatment detected, ini gimana? Ya, itu jadi tidak ada treatment gitu, batunya natural. Ya. Bisa terlihat lah ya dengan keilmuan dan alat yang dimiliki ya. Dilihat dari teksturnya, bisa dari lewat mikroskop nanti kelihatan. Arti Kang tadi menentukan treatment tidak di treatment itu jangan terlalu detail lah Kang. Ya. Dari mikroskop dilihat bisa. Jadi ada kelainan tersendiri dari si mineralnya itu sendiri, nanti kelihatan apakah ada bekas apa bekas warna itu masih biasanya meninggalkan ada residu itu akan terlihat jelas gitu. Iya. Ada alat khusus dan pengetahuannya juga ya Kang. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara ini Kang, ada perlakuan tuh selalu alami, ada enggak ini? Perlakuan. Ya tadi si dalam batu itu dia ada. Oh iya, jadi setiap ada yang perlakuan alami nggak di ya, situ? jadi kan kalau di geologi kan itu ada khusus satu mata kuliah lah, mineralogi, ada satu mata kuliah lagi kristalografi. Jadi kita mempelajari karakter mineral ini, kristalnya bagaimana, tekstur yang adanya bagaimana. Teksturnya itu dihasilkan dari proses pembentukan di alamnya. Nah itu alami itu kelihatan, jadi teksturnya itu banyak jenis-jenisnya. Nanti kan sama aja dengan ini kan batu permata, bisa diurai gitu. Oh ini tekstur ini akibat ada larutan itu thermal masuk kayak begitu. Nah ketika naik permukaan oleh lab lah ya, ada sentuhan lab itu baru ada komen lain ya. Ya, ada komen lain jika terjadi ada pemanasan gitu ya. Dan kelihatannya. Oke. Tapi ini sebetulnya kan sah-sah saja kan. Ya. Kalau ada perlakuan misalnya biar lebih nyala warna. Oh, itu bisa. Ya yang umumnya sih kalau untuk batu permata Garut orang lebih suka yang natural. Orang lebih menghargai dan untuk tapi naturalnya mahal kan. Ya, pastinya pasti sekali. Naturalnya mahal. Cuma yang nggak natural memang nggak bagus juga. Iya, nanti akan berubah kembali ke sisi awal. Apalagi batu Garut banyak juga yang sudah di treatment kayak begitu kan. Iya. Kondisi bagus, minggu balik ke warna asal, atau 2 minggu atau 2 bulan. Ampun batu Garut 3 bulan atau 1 tahun balik lagi gitu kan. Itu parah gitu. Ya, makanya itu kasihan. Karena dia susah juga. Saya pernah pegang itu saudara sekalian, dan susah itu dia. Kandungannya tuh, aduh. Balik lagi putih, ada yang jadi hitam Kang saya. Jadi hitam tuh udah rusak aja. Kang terakhir ini origin ya. Origin mah ya udah jelas lah asalnya dari mana itu, dan memang Akang udah pernah ke lokasi apa. Jadi kalau kita ngomong batu Garut, saudara semua ya, edisi hari ini. Kang, dengan sertifikat seperti ini saya penasaran. Kepake keluar nggak Kang? Bisa ya? Bisa, karena kan saya pernah. Ada juga yang dulu, tapi yang memangnya orang Indonesia. Tapi ada juga teman saya itu, dia orang Spanyol.
dia pecinta batu Garut, khusus pancawarna. Orang Spanyol asli, istri orang Indonesia, orang Padang. Sering ke Bungbulang, ada siapa sih dulu tuh ke Faisal tuh siapa sering pernah kesini ngobrol sama saya. Dia memasarkan dia opal ke kota Garut dan dia sempet bikin memo dan memonya sama dia diperkenalkan di sana dan nggak ada komplain. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena kan artinya orang-orang sana juga yang memang sebidang ilmu memahami karakter. Memahami ya deskripsinya itu sudah standar gitu. Apalagi ini kan bukan standar batu maka saya pakai standar mineralogi lah. Oh beda ya standar. Mineralogi lebih lengkap. Lebih lengkap. Dan diakui ya kalau gitu. Diakui. Ini jadi saudara pakai standar mineralogi. Ada konsorsiumnya kalau gitu. Ada. Jadi kan mineral itu ada asosiasi mineral internasional atau bahasa Inggrisnya atau yang terkenalnya International Mineral Association. Jadi semua mineral yang ada di dunia sudah diregister di sana. Jadi kalau ada ini berarti bisa jadi satu referensi kalau gitu. Karena kan ini mineralnya sudah ada dari dulu. Iya maksudnya referensi itu tidak ini kan maksudnya orang-orang luar tuh bisa ngelihat itu sebagai referensi ya. Bisa bentuk kalau Chrysopras ada di Indonesia. Oh iya minimal gitu kan. Ya, misalkan Kalimaya, opal, Persisius opal ada di Indonesia kan orang mengenalnya Australia karena kuantiti jelas lebih banyak mereka. Kita kuantitinya sedikit dan cara penambangannya di kita hanya masih tradisional. Beda dengan luar negeri, penambangan opal udah modern lah, udah underground segala macam, pakai blasting segala macam, ada penelitian geologinya gitu. Kalau di kita nggak ada untuk batu bata. Oke, ini bagian belakangnya apa Kang? Oh ini ya itu teman-teman kalau saya anggota dari IAGI. Wah ya ini saya pernah penasaran bagian belakang ini kenapa mesti dicantumkan, tapi berarti ini asosiasi ya? Iya, jadi saya kan termasuk anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Oke. Termasuk ikut ke masyarakat geologi ekonomi Indonesia itu pecahan dari IAGI khusus mineral. Jadi IAGI juga banyak, ada yang minyaknya beda lagi. Oh gitu. Di IAGI ini ada dan beda. akan di mineral. Di mineralnya itu. Oke saudara, ini kupas tuntas produk GF dan sejarahnya. Catatan saya hebat lah ya. Apa hebatnya bisa tembus keluar, diakui. Juga di Spanyol ya kali. Ya, di Spanyol. Kalau nggak salah itu dipamerankan juga di Jerman katanya. Ya, dia sering ikut Alex Escobar itu sering ngajin di FB. Dia emang suka banget terhadap pancawarna Garut Jakarta. Dia koleksinya banyak sekali. Kan ini sedikit pancawarna Garutnya di luar negeri nggak ada. Yang saya tahu sewarnanya seperti kita. Warnanya kayak yang Garut itu nggak ada karena yang luar negeri nggak ada Chrysoprasnya. Itu kelebihannya yang ada di Indonesia itu. Chrysopras hijaunya dengan kombinasi warna hitam, putih, oranye segala macam merah itu ada Chrysoprasnya, itu yang bikin jarang. Itu kupas tuntas nanti di video berikutnya. Iya, Oke, saudara penasaran kelebihan dari pancawarna Garut, tapi hari ini saya ngebahas tentang produk GF yang sudah go internasional. Ketemu lagi dengan video saya berikutnya tentang hijau Garut. Oke ya. Terima kasih. Salam Gemstone.